Halo semua, selamat pagi. Yang terhormat, dosen pengampu filsafat sosial, Bapak Ahmad Syahid SPD MPD dan seluruh teman-teman kelas 1B Pendidikan Masyarakat. Perkenalkan, nama saya Hafida Putri Sarini dari kelompok 1 yang juga bertugas sebagai moderator, dan topik yang akan kita bahas di diskusi pagi hari ini adalah tentang kebebasan. Rangkaian diskusi pada pagi hari ini diantaranya ada pembukaan, penyampaian materi, sesi tanya jawab, penutup, dan diakhiri dengan feedback atau masukan dari Bapak Ahmad. Langsung saja kita simak bersama-sama materi yang akan dipaparkan oleh kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Hafida Putri Sarini dengan NIM 221063104041. Teman-teman, tentunya kita sudah tidak asing dengan kebebasan. Namun, apakah kalian tahu makna kebebasan secara lebih lanjut? Oleh karena itu, pada presentasi pagi hari ini, saya dari kelompok 1 dan rekan-rekan yang lain akan fokus membahas tentang kebebasan. Kebebasan adalah konsep yang muncul dari filsafat politik dan mengidentifikasi kondisi di mana individu mempunyai hak untuk bertindak menurut kehendaknya. John Stuart Mill yang pertama menyatakan bahwa kebebasan itu adalah bebas untuk bertindak atau freedom to act, dan bebas dari paksaan, absence of coercion. Konsep kebebasan adalah tiadanya paksaan dari kehendak yang lain, absence or coercion from another will, baik lain itu individu, kelompok, atau negara. Dalam buku Irani dalam Braham tahun 1981 halaman 32-33. Kedua, ada kebebasan dan keadilan. Kaitan antara keadilan dan kebebasan telah diakui oleh tradisi pemikiran barat, misalnya oleh seorang filsuf asal Jerman yaitu Immanuel Kant, yang dalam bukunya Metaphysical Element of Justice kan menyatakan bahwa hanya ada satuan bawaan dan ia formalisasikan dalam kerangka distribusi kebebasan yang setara. Kebebasan bagi seseorang dapat menjadi batasan bagi kebebasan orang lain. Mengapa demikian? Karena memang manusia dibatasi oleh ruang dan waktu. Contoh dari manusia dibatasi oleh ruang dan waktu ini seperti apa? Yang pertama, kebebasan berbicara atau freedom of speech, yang berarti bahwa setiap orang dapat berbicara kapan saja dia mau, tetapi ada saatnya juga harus menunggu gilirannya berbicara. Jadi, kita sebagai manusia tentu harus sadar kapan kita dapat berbicara dan kapan kita harus diam. Dan yang kedua, ada kebebasan bergerak atau freedom of movement, yaitu kebebasan bergerak juga melarang seseorang berpindah dan tinggal di tempat tertentu jika orang lain telah mengambil tempat tersebut. Fakta keterbatasan waktu dan ruang inilah atau keterbatasan sumber-sumber material inilah yang membuat adanya hubungan antara kebebasan dan keadilan. Selanjutnya ada Kirana yang akan membahas dan menjelaskan tentang kebebasan dasar. Nama saya Kirana Wahyu dari kelompok 1 dengan NPM 221063104011. Saya akan menjelaskan materi bagian 3 yaitu kebebasan dasar. Dalam menjelaskan arti kebebasan bagi keadilan sosial, formulasi eksplisit Rule 1999-177 tentang kebebasan liberty tidak lagi dalam artian umum, tapi merujuk kepada kebebasan-kebebasan liberties dasar atau fundamental yang dipahami sebagai sesuatu yang diakui secara hukum dan dilindungi oleh intervensi atau bentuk kebebasan dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang ada. Kebebasan-kebebasan dasar yang dirujuk oleh prinsip Rule 1999-181, kebebasan-kebebasan dasar itu termasuk 1. Kebebasan politik, hak untuk memilih dan memegang kedudukan publik. 2. Kebebasan berbicara dan berkumpul. 3. Kebebasan nurani dan kemerdekaan berpikir. 4. Kemerdekaan pribadi yang termasuk kebebasan dan penindasan psikologis dan serangan fisik dan penghancuran integritas orang. 5. Untuk mempunyai kepemilikan pribadi dan kebebasan dari penangkapan dan penawanan arbitrer. Rule 1999-178 mengingatkan bahwa kebebasan-kebebasan dasar itu harus dinilai secara menyeluruh sebagai suatu sistem, dan bahwa dengan penyebutan secara spesifik kebebasan-kebebasan dasar itu, kita dapat mengevaluasi apakah suatu institusi atau hukum itu telah mengakuinya atau tidak. Maka dengan penyebutan kebebasan-kebebasan dasar itu, dapatlah kita mengetahui sistem kebebasan total yang terbaik.
Role 1999, 179, 55-6 juga merasa perlu untuk membedakan antara kebebasan liberty dengan harga kebebasan, fruit of liberty. Kebebasan itu diwakili oleh sistem utuh dari kebebasan-kebebasan warga yang setara. Sementara harga kebebasan itu untuk individu-individu atau kelompok yang dengan kapasitas mereka mencapai tujuan mereka di dalam kerangka kebatasan sistem. Kondisi formal bahwa peraturan-peraturan yang mengatur pendapatan, pembagian, dan ruang lingkup hak-hak memiliki harus sama bagi semua. Dengan demikian, yang penting dari Role 1987-11 adalah bahwa demi tegaknya kebebasan-kebebasan dasar ini dalam masyarakat diperlukan adanya proteksi institusional akan wilayah aplikasinya, yaitu sebagai kondisi untuk perkembangan yang layak dan pelaksanaan penuh dari dua kuasa moral warga negara sebagai orang-orang yang bebas dan setara. Dan yang terakhir, ada materi tentang kebebasan dalam Islam yang akan dijelaskan oleh Farah Kamila. Perkenalkan, nama saya Farah Kamila dengan nomor NPM 22106310400038. Menurut Syahid Qutb, dalam kebebasan Al-Tahamur sebagai suatu syarat keadilan sosial, secara umum Qutb mengaku pentingnya kebebasan yang sama atau equal liberty dalam keadilan sosial. Namun, ia tidak menyebutkan adanya kebebasan-kebebasan dasar. Qutb menyatakan dan menunjukkan bahwa walaupun berbeda-beda, kebebasan-kebebasan dasar itu harus dilihat sebagai satu sistem, yaitu yang keluar dari sistem Islam. Sistem yang mencakup semua fenomena kehidupan dari segala sesuatu yang ada di sekitarnya, serta mencakup masalah ibadah dan amaliyah, jiwa dan hati nurani. Karena dari satu sistem dalam Islam, kebebasan-kebebasan itu dibuat dengan sesuai. Dalam Islam, kebebasan-kebebasan itu dibuat sesuai, seimbang, dan harmonis. Demikian karena Islam itu iradah Allah, dan bahwa iradah Allah itu selamanya bersambung dengan seluruh alam semesta ini, dan dalam waktu yang bersamaan, bersambung pula dengan tiap-tiap individu dari makhluknya itu. Dengan demikian, penulis kedua ini menilai pentingnya pengakuan akan martabat manusia yang memiliki kehendak bebas sebagai dasar pembentukan keadilan sosial. Begitu pengakuan akan martabat manusia sebagai manusia yang bebas itu tercapai, maka keadilan akan muncul dalam kehidupan sosial. Teman-teman, telah kita simak bersama-sama penyampaian materi dari kelompok 1 yang begitu luar biasa, dan kita saat ini masuk ke sesi tanya jawab. Saya persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Karena keterbatasan waktu, maka saya akhiri presentasi pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan terima kasih untuk perhatiannya kepada seluruh teman-teman. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.